Kalau tadi ditanyakan bagaimana kami memimpin Lorena ini, saya kira ya biasa-biasa saja, wajar-wajar saja. Setiap perusahaan otobus besar di Indonesia selalu punya kisah awal yang menarik, dan Lerina adalah salah satunya. Dari sebuah langkah kecil di awal tahun 70-an, lahirlah sebuah nama yang perlahan tumbuh menjadi ikon transportasi jarak jauh. Lerina tidak hadir dengan kekuatan besar sejak awal. Ia lahir dari keberanian mendobrak keterbatasan, melayani rute sederhana, lalu terus berkembang mengikuti kebutuhan zaman. Di balik namanya, ada cerita tentang kerja keras keluarga pendiri, tentang mimpi menjadikan perjalanan darat lebih nyaman, dan tentang bagaimana sebuah usaha kecil bisa berubah menjadi jaringan transportasi raksasa. Kini, armada Lerina bukan hanya menghubungkan kota dengan kota, tetapi juga menjadi saksi perjalanan jutaan orang dari berbagai latar belakang. Kisah panjang inilah yang membuat Lerina lebih dari sekadar bus. Ia adalah bagian dari sejarah mobilitas bangsa. Awal dekade 70-an menjadi titik penting dalam perkembangan transportasi darat di Indonesia. Pada masa itu, pilihan sarana perjalanan antar kota masih sangat terbatas. Sebagian besar perusahaan otobus hanya melayani lintasan pendek. Dengan fasilitas sederhana, sementara perjalanan jarak jauh seringkali dipandang melelahkan, penuh risiko, dan hanya dilakukan oleh mereka yang benar-benar terpaksa. Di tengah kondisi tersebut, hadir seorang tokoh yang berani mengambil langkah berbeda. Ia adalah Bapak Gusti Terkelin Surbakti, seorang purnawirawan Tentara Nasional Indonesia yang dikenal disiplin, tegas, dan memiliki pandangan jauh ke depan. Setelah mengakhiri masa pengabdiannya di dunia militer, beliau tidak berhenti untuk berkarya. Ia melihat peluang besar dalam dunia transportasi darat, khususnya kebutuhan masyarakat akan sarana perjalanan yang lebih teratur, lebih nyaman, dan lebih aman. Dengan tekad yang kuat, pada tahun 1970, Bapak Gusti Terkelin Surbakti mendirikan sebuah perusahaan otobus yang kemudian dikenal dengan nama Lerina. Nama itu diambil dari putrinya Lerina Surbakti, sebagai simbol kasih sayang keluarga sekaligus doa agar perusahaan yang baru lahir ini bisa tumbuh seperti seorang anak, dijaga, dirawat, dan dikembangkan dengan penuh cinta. Sejak awal, Lerina tidak hanya membawa misi bisnis, tetapi juga membawa nilai kekeluargaan yang begitu kental. Pada awal perjalanannya, Lerina hanya memiliki beberapa unit bus dengan lintasan terbatas. Salah satu rute pertama yang dijalankan adalah perjalanan dari Bogor menuju Jakarta. Walaupun sederhana, langkah ini tergolong berani. Lerina harus bersaing dengan banyak perusahaan transportasi lain yang sudah lebih dulu ada, dengan armada lebih banyak dan pengalaman yang lebih panjang. Namun, berkat disiplin yang melekat pada diri pendirinya, Lerina sejak awal menunjukkan perbedaan. Armada selalu dijaga dalam kondisi prima, pelayanan kepada penumpang dibuat lebih ramah, dan ketepatan waktu dijadikan prinsip utama. Pendekatan ini membuat Lerina perlahan-lahan memperoleh kepercayaan masyarakat, meskipun jumlah bus yang dimiliki masih terbatas. Kisah masa awal Lerina menunjukkan bahwa sebuah perusahaan besar seringkali lahir dari langkah kecil yang penuh keyakinan. Lerina tidak dimulai dengan modal besar, tetapi dengan visi jelas, tekad kuat, serta semangat untuk melayani. Latar belakang militer Gusti Terkelin Surbakti turut membentuk karakter perusahaan disiplin, teratur, dan berorientasi pada pelayanan yang pasti. Dari terminal kecil, dari rute sederhana, dan dari jumlah armada yang masih terbatas, Lerina menapaki jalan panjangnya. Masa-masa awal itu adalah masa uji coba, masa penuh tantangan. Tetapi juga masa yang membuktikan bahwa Lerina memiliki fondasi kuat untuk berkembang menjadi salah satu perusahaan otobus besar di Indonesia. Memasuki dekade 80-an, kebutuhan masyarakat akan transportasi darat antar kota semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi mendorong mobilitas yang lebih tinggi, dan bus menjadi salah satu pilihan utama. Situasi ini memberi peluang besar bagi perusahaan otobus untuk memperluas layanan, termasuk Lerina yang mulai menapaki jalan menuju kejayaan. Di bawah kepemimpinan Bapak Gusti Terkelin Surbakti, Lerina berkembang pesat.
Dari lintasan awal Bogor menuju Jakarta, jaringan trayek perlahan diperluas. Jumlah armada bertambah, namun yang lebih penting adalah kualitas perawatan yang selalu dijaga. Bus-bus Lerina dikenal rapi, bersih, dan lebih teratur dibandingkan banyak pesaingnya. Inilah yang membuat nama Lerina semakin diperhitungkan di mata penumpang. Namun, perjalanan keluarga Surbakti tidak berhenti pada Lerina. Pada masa inilah muncul langkah besar yang akan menambah kekuatan mereka di dunia transportasi. Melalui strategi bisnis yang berani, keluarga Surbakti mengambil alih sebuah perusahaan otobus bernama Raseko. Dari hasil akuisisi inilah kemudian lahir perusahaan baru yang diberi nama Carina. Carina tidak sekadar berdiri sebagai merek tambahan, melainkan sebagai wujud pengembangan usaha sekaligus penguatan jaringan transportasi di bawah bendera keluarga Surbakti. Dengan mengakuisisi Raseko, mereka tidak perlu memulai dari awal. Jaringan, armada, serta sebagian besar infrastruktur yang sudah dimiliki Raseko menjadi fondasi yang kemudian diperbarui dan dipoles ulang agar sejalan dengan standar pelayanan yang telah dibangun oleh Lerina. Di terminal-terminal besar di Pulau Jawa dan Sumatera, bus dengan nama Lerina dan Carina mulai sering terlihat. Keduanya membawa citra perusahaan yang disiplin, ramah, serta berkomitmen terhadap kenyamanan penumpang. Banyak orang yang awalnya hanya mengenal Lerina, kemudian juga mempercayakan perjalanannya kepada Carina. Memasuki pertengahan dekade 2000, Lerina tidak lagi hanya dikenal sebagai perusahaan otobus besar. Nama Lerina sudah melekat sebagai salah satu simbol transportasi darat modern di Indonesia. Namun, di balik reputasi itu, ada kebutuhan besar untuk melakukan langkah strategis demi memperkuat fondasi perusahaan, agar dapat terus berkembang menghadapi masa depan. Langkah besar itu diwujudkan dengan menjadikannya sebagai perusahaan terbuka. Pada tahun 2007, Perseroan Terbatas Ekasari Lerina Transport terbuka resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Transformasi ini menjadi tonggak bersejarah karena tidak banyak perusahaan otobus yang berani melangkah sejauh itu. Dengan menjadi perusahaan publik, Lerina membuka diri terhadap transparansi, tata kelola yang lebih baik, serta akses terhadap sumber pendanaan yang lebih luas. Transformasi menjadi perusahaan terbuka juga berdampak pada citra Lerina di mata masyarakat. Jika sebelumnya Lerina dikenal sebagai perusahaan keluarga yang disiplin, kini ia juga dikenal sebagai perusahaan modern yang berkomitmen pada tata kelola yang baik. Hal ini membuat kepercayaan publik semakin meningkat. Para penumpang melihat bahwa mereka tidak hanya menggunakan jasa sebuah perusahaan otobus, tetapi perusahaan yang telah melewati proses seleksi ketat untuk bisa masuk ke pasar modal. Seiring perjalanan waktu, tongkat kepemimpinan mulai dilanjutkan oleh generasi berikutnya dalam keluarga Surbakti. Mereka tidak hanya meneruskan bisnis, tetapi juga menjaga nilai-nilai yang diwariskan oleh sang pendiri. Bagi keluarga Surbakti, Lerina adalah simbol perjuangan sekaligus warisan yang harus tetap hidup untuk generasi mendatang. Keluarga Surbakti pun terus menjaga hubungan baik dengan para karyawan. Mereka menyadari bahwa keberhasilan Lerina tidak akan pernah terwujud tanpa dedikasi sopir, kondektur, mekanik, hingga petugas loket. Oleh karena itu, kesejahteraan karyawan selalu menjadi perhatian. Inilah salah satu wujud nyata bahwa Lerina dibangun dengan semangat kebersamaan, bukan hanya kepentingan segelintir orang. Sejarah panjang Lerina adalah cermin perjalanan bangsa dalam membangun transportasi darat yang handal, aman, dan nyaman. Dari awal yang sederhana di tangan seorang purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, Gusti Terkelin Surbakti, hingga menjadi perusahaan terbuka yang diakui secara nasional, kisah Lerina memperlihatkan bagaimana visi, disiplin, dan kerja keras dapat melahirkan sesuatu yang bertahan lintas generasi. Lerina bukan hanya perusahaan otobus. Ia adalah simbol komitmen terhadap pelayanan, keberanian untuk berinovasi, dan kesetiaan menjaga kepercayaan masyarakat. Setiap bus yang melaju di jalan raya membawa cerita panjang tentang perjuangan keluarga Surbakti, dedikasi para sopir, kondektur, mekanik, hingga seluruh karyawan yang bekerja di balik layar. Refleksi dari perjalanan, Lerina menunjukkan bahwa bisnis transportasi tidak semata berbicara tentang armada dan trayek. Lebih dari itu, ini adalah tentang membangun hubungan emosional dengan penumpang.
menciptakan rasa aman di setiap perjalanan, dan memberi kontribusi bagi kehidupan sosial serta ekonomi di berbagai daerah. Bagi penonton yang sedang menyimak kisah ini, jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol suka. Tinggalkan komentar tentang pengalaman Anda bersama Bus Lerina. Bagikan video ini agar lebih banyak orang mengetahui sejarahnya. Dan tentu saja subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Akhir kata, Lerina adalah bukti bahwa tekad, disiplin, dan dedikasi mampu menjadikan sebuah nama bukan hanya sekadar perusahaan, tetapi sebuah warisan. Warisan yang akan terus melaju di jalan raya, dari masa lalu, masa kini, hingga masa depan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.